Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 'adada ma akhata bihi ilmuk wa khata bihi qalamuk wa as-sahu kitabuk. Waradallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Yaqulu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad faza taqun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak terasa sudah mengantarkan kita menyelesaikan 10 hari pertama. Tidak terasa, Pak ya. Sepertinya kemarin baru ketemu, sekarang ternyata sudah 10 hari udah lewat, Pak ya. Betapa sangat cepat itu, sangat cepat sekali. Nanti tiba-tiba udah asrul al-akhir ya kan, udah begitu yang kebayang mudik aja. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita informasi yang menurut saya lebih dari cukup. Yang info ini bisa menjawab seluruh pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar yang dihadapi oleh manusia, seluruhnya bisa dijawab oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari siapa kita ini, kenapa kita ini tiba-tiba kok diletakkan di bumi ini, dan ketika kita sadar kok ternyata banyak juga orang-orang seperti kita, ya kan ya. Ketika kita lagi bersenang-senang, lagi memburu kesenangan, ternyata satu teman-teman kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menyusul mengikuti mereka ya. Lalu setelah itu apalagi yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, diantaranya yang tadi kita sampaikan, itu betul-betul dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat komunikasi antara Allah dengan kita yang sangat elegan sekali. Bagaimana Allah mengirim surat-surat, yang surat-surat ini terdiri dari beberapa ayat. Coba kirim-kiriman surat, Pak ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang posisinya itu Rabbul Alamin, mengirim surat-surat kepada kita, dan surat ini bukan ciptaannya atau bikinannya manusia, bukan juga bikinannya para malaikat, tapi betul-betul ini murni muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini merupakan kalamullah. Ini keluar dari zatnya, Pak, ya kan? Ini sangat spesial. Ini sangat istimewa. Ini mukjizat. Kalau boleh saya mengingatkan, sifat mukjizat ini khariqun lil adah, yaitu luar biasa. Kalau boleh saya tambahkan, di bumi ini yang memiliki sifat keramat itu hanya mukjizat lah. Mukjizat. Orang sakit dibaca ini sembuh, ya. Seandainya ada orang meninggal dunia, itu bisa dihidupkan dengan sesuatu, maka hanya Quran lah yang bisa menjadikan hidup lagi, Pak. Hanya Quran. Ini kitab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk manusia. Dan kita sudah Allah takdirkan ada di tengah-tengah, menjelang tengah-tengah Ramadan. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, terutama terhadap ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai petunjuk untuk manusia. Kalau kita baca di ayat yang lain, Allah tambahkan di awal Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Kalau kita baca salah satu ayat di surat Yunus, ya kan, hudan wa rahmah lil mu'minin, untuk orang yang beriman, yang petunjuk rahmat untuk orang yang beriman, yang percaya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ketika berinteraksi dengan Al-Quran, konteksnya adalah al-istihda, yaitu tolabul hidayah, ingin mendapatkan hidayah. Dan fokus mereka untuk mendapatkan hidayah itu selalu dan pasti, yaitu melewati alur interaksi dimulai dengan Iqra. Dan Iqra itu targetnya adalah agar kita mengerti, memahami. Iqra, membaca untuk mengetahui, lalu untuk mengerti, faham, dan yakin. Ayat-ayat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergabung di dalam surat yang berjumlah 114 surat ini betul-betul seluruhnya mengandung al-huda, petunjuk. Dan al-huda atau al-hidayah ini merupakan min asbab al-asasiyah, termasuk asbab yang paling pokok, yang paling mendasar terkait dengan as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Ini al-huda atau hidayah. Kalau selain unsur al-huda atau hidayah, itu sifatnya melengkapi, Pak, melengkapi berupa sarana, ya kan, tempat, sarana-sarana, itu sifatnya melengkapi saja, hanya melengkapi. Tapi yang paling pokok adalah kita harus memastikan bahwasanya hati kita itu mendapatkan al-hidayah. Jadi kalau kita mengatakan saya telah mendapatkan hidayah, itu artinya yang mendapatkan hidayah itu adalah qalb, hati kita. Hati kita mendapatkan hidayah, bagaimana alurnya? Yaitu dimulai dari hati kita mendapatkan berita, informasi
yang didapat lewat jalur wahyu. Informasi yang kita dapat lewat jalur wahyu ini dikategorikan sebagai al-haqqu, yaitu kebenaran, suatu kebenaran yang sifatnya mutlak yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia ini adalah tentang kebenaran, maka biasanya disifati kebenaran itu dengan sesuatu yang sangat agung, sangat luar biasa. Itu kebenaran itu bukan sekedar info, tapi dia sesuatu yang luar biasa. Meskipun ini hanya terkait dengan berita, Pak. Tetapi Allah sebutkan di ayat Qul huwa naba'un nadzim. Katakanlah, ini Quran yang mengandung info ini. Info yang dikandungnya adalah azim. Allah sifati dengan azim, yaitu berita yang agung. Maka proses, Pak ya, proses untuk bisa betul-betul menikmati, maka dari awal ketika kita mendapatkan info yang datangnya dari ayat-ayat ini, info apapun, akal kita, hati kita harus berusaha menyikapi kalau info ini sesuatu yang azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Itu sikap intelektual dan spiritual itu seperti itu. Kalau kita ingin bisa melanjutkan perjalanan ke petunjukan, itu harus lewat pintu itu, Pak. Kalau dari awal kita sudah tidak mengagungkan yang Allah sifati sendiri dengan azim, itu kita nggak bisa masuk. Meskipun kadang-kadang badan kita kelihatannya mengerjakan, saya khawatir itu hanya kelihatannya mendapatkan petunjuk. Karena orang yang mengerjakan petunjuk tapi dengan persepsi negatif, lalu dengan kondisi spiritual yang merasa terpaksa, itu dalam konteks kepetunjukan dianggap itu tidak tepat. Kalau boleh dikatakan dianggap bermasalah. Salah satu contohnya adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tapi dengan rasa malas, rasa berat, itu oleh Allah disinggung di dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ini sholatnya orang munafik, yaitu orang-orang yang ketika mereka itu berdiri untuk mengerjakan sholat, qamu, kata Allah, memang secara fisik mereka berdiri, Pak, ya kan, dan betul-betul mengerjakan sholat. Tetapi Allah beri catatan, Pak. Catatan ini terkait dengan spiritual. Dan Allah menunjukkan kalau orang dapat hidayah, yang dapat hidayah itu hati. Hanya orang munafik dia mendapatkan hidayah lewat jalur fisik dulu. Ininya belum. Kalau mereka nggak memproses, jangan-jangan sampai meninggal dunia, hatinya tidak pernah menikmati kebahagiaan hidayah, Pak. Kalau seandainya dia tahu bahwanya sholatnya ini menyebabkan dia akan dapat surga, loh, seharusnya sholat yang itu merupakan bagian dari proses kepetunjukan, itu seharusnya bisa dibanggakan, Pak. Kalau boleh kita membanggakan, maka sholat ini merupakan kebanggaan terbesar dalam hidup kita. Karena kita bisa meletakkan jidat kita ini di tanah hanya demi untuk Dia, Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kebanggaan. Nanti orang-orang yang punya masalah dengan sujud ketika di bumi, di sono gak bisa, Pak. Jadi sujud itu bukan sekedar gerakan badan, enggak. Nanti di akhirat orang yang enggak dulu punya masalah dengan sujud, ngejengkang dia, nggak bisa, susah. Allahu Akbar. Jadi betul-betul kita pelan-pelan baca ayat, tapi kita ingin mencoba menuntaskan proses sedikit, tapi prosesnya itu tuntas. Para jamaah ngerti nggak kalimat saya ini? Apa maksudnya menuntaskan proses itu?
dalam konteks kepetunjukan. Menuntaskan proses itu dimulai dari petunjuk itu, saya harus mendapatkan informasi yang valid, yang cukup tentang petunjuk tertentu yang saya targetkan. Itu alur berpikir kepetunjukan itu dimulai dari seperti itu, Pak. Setelah saya mengetahui, mendapatkan info yang cukup, misalnya contoh ini tentang infak. Di antara info yang saya dapatkan misalnya ayat matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu biji yang ditanam lalu menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkai memunculkan 100 biji, maka muncullah semuanya menjadi 700. Ini tamsil, perumpamaan. Perumpamaan ini adalah betul-betul benar adanya. Lalu kita mencari info lagi dari hadis. Dapatlah satu hadis, salah satunya ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumah. Telah datang kepada Rasul seorang laki-laki yang membawa seekor unta, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, unta saya ini saya persembahkan untuk fisabilillah." Langsung Rasul merespon, "Innalaka biha yaumal qiyamati sab'ami'ati naqah." Sesungguhnya milik engkau, milik dirimu, bukan milik orang lain, milik engkau pada hari kiamat dengan 1 ekor unta ini adalah menjadi 700 ekor unta. Rasul menyebut yaumal qiyamah. Inilah orang yang punya harapan di masa depan. Kebanyakan kita menghentikan proses kegiatan kehartaan kita hanya sebatas mencari, mendapatkan, mengumpulkan, mencari, mendapatkan, mengumpulkan. Itu namanya setengah proses. Ketika kita menghentikan proses di zona itu, ketahuilah kepemilikan kita terhadap harta yang sudah kita letakkan di depan mata kita, itu kepemilikan kita masih sifatnya nisbi, Pak. Belum hakiki, tapi masih nisbi. Baru ketika kita lanjutkan proses, Allah menasihati misalnya, wa aqridullaha qardan hasana, dan pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik. Sampai Allah pakai bahasa pinjam. Coba, karena tahu manusia itu kikirnya itu double Pak, makanya pakai pinjam. Harapannya kalau pakai pinjam itu langsung, kalau pinjam pasti dibalikin. Tapi kalau infak, wah nanti kemana larinya, iya kan? Tapi kalau Allah minta pinjam, wa aqridullaha qardan hasana, pinjamnya Allah dengan pinjaman yang baik. Allah telah menjanjikan pelipat gandaan. Riba itu haram, tapi kalau untuk Allah, itulah Allah itu meribakan. Gitu Pak. Allah pinjam ke kita satu, Allah meribakan yang kita pinjamkan kepada Allah menjadi 700 kali lipat. Itu bagi Allah boleh. Dan Allah telah menetapkan pelipat gandaannya minimal 10 kali lipat. Tapi kita kepada manusia dilarang, ya kan? Diharamkan. Kita ngasih pinjam lalu kamu ngasih berapa sama saya? Gak boleh. Itu diharamkan. Tapi Allah, kalau kepada Allah, Masya Allah, hidayah itu sebenarnya permainan di sini Pak, di sini. Dan dia sebenarnya hanya terkait dengan info. Itu di awalnya Pak. Kalau kita sukses di zona ini, Masya Allah, di zona mengamalkan itu melenggang saja Pak. Kalau kita sukses betul-betul memastikan
info kepetunjukan yang kita dapatkan itu valid. Setelah kita tahu valid, maka info yang valid ini betul-betul kita proses sampai tuntas. Yaitu apa? Karena info ini benar, maka langkah yang pertama, karena kita diminta untuk berhati-hati, ya kan? Kita disuruh oleh Allah untuk lihat dabbaru ayatihi, untuk meresapi, Pak. Betul-betul meresapi. Kalimat-kalimat Allah ini menurut saya tidak cukup hanya kita ketahui, tapi harus diresapi. Contoh ini, contoh Pak ya. Ketika Allah menjelaskan kepada kita tentang ayat yang tadi itu, pelipat gandaan 700 kali lipat itu, kalau kita tidak meresapi, info itu tidak sukses untuk menarik hati kita. Hati kita itu masih tertarik dengan 1 kali lipat yang dijanjikan oleh pedagang, daripada Allah yang menjanjikan 700 kali lipat. Jadi itu bisa kita pakai untuk membaca apa? Capaian kepetunjukan hati kita terkait dengan hidayah ini. Seharusnya yang terjadi adalah ketika kita membaca ayat ini, ayat tentang infak, kita sudah tidak sabar, Pak. Seharusnya, Pak, kita sudah tidak sabar ingin apa? Ingin memberi. Hanya memberi. Memberi dan memberi, tak harap kembali. Maksudnya tak harap kembali di sini. Tapi soal kembali di sana itu pasti. Kalau kembali di sini, kita sudah ada jatah. Yang jatah ini sudah Allah tetapkan ketika usia kita masih di berapa? 4 bulan di dalam perut ibu kita, atau 40 hari tahap yang ketiga, ya kan? Karena Rasulullah di dalam hadis sahihnya menjelaskan kepada kita, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian diproses penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari. Tahap pertama itu sebagai nutfah. Nutfah itu gabungan antara mani laki-laki sama mani perempuan. Setelah bergabung namanya apa? Nutfah. Sebelum masuk, sebelum gabung namanya mani. Kalau sudah gabung menjadi 2 namanya nutfah. Itu 40 hari. Lalu kemudian setelah itu 40 hari yang kedua, summa yakunu alaqah, menjadi namanya alaqah. Usianya hanya 40 hari. Nutfah, usianya nama nutfah hanya berlaku 40 hari. Namanya berubah menjadi alaqah itu 40 hari usianya. Lalu menjadi mudghah, segumpal daging, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Menjadi mudghah, segumpal daging, itu juga 40 hari. Ketika sampai di tahapan itu, summa yursalu ilaihi al-malak. Allah melibatkan pihak lain, yaitu malaikat. Di tahapan ini, sebelum ini sepertinya proses tidak terlibat, malaikat enggak, ya kan? Baru ketika sudah sampai mudghah, Allah mengutus malaikat. Apa tugasnya? Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat ini meniupkan ruh ke dalam segumpal daging. Berbeda dengan Adam alaihi salam, yang meniupkan ruh ke dalam Adam alaihi salam bukan malaikat. Siapa? Allah langsung. Maka ayatnya bunyinya adalah wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku meniupkan sendiri, ya kan, ke dalam diri Adam, itu adalah ruh. Jadi Allah yang meniupkan ruh. Berbeda dengan kita, yang meniupkan ke dalam segumpal daging itu adalah malaikat. Baru setelah itu malaikat diminta oleh Allah, summa yu'maru. Malaikat ini diperintahkan. Apa perintahnya? Perintahnya adalah bikat birizkihi. Katbi itu bikitabah, untuk mencatat, Bang, untuk mencatat
ini makhluk yang baru akan dilahirkan ini rezekinya berapa. Jadi betul-betul Pak, rezeki kita, anak-anak kita, siapapun dia, itu sudah selesai urusannya Pak. Info ini seharusnya sudah bisa menjadikan hati kita itu tentram. Hati Bapak udah tentram belum? Apalagi kalau Bapak punya anak, matematikanya selalu 345, 345, 345. Aduh, diajari susah. Kita harus tahu, anak itu ujian, ya kan? Cobaan. Jangan meremehkan. Dia nggak bisa ngitung, tapi nanti ketemu duit, waduh, lebih pinter ngitungnya dari kita-kita ini, ya kan? Ada di Serang ini yang Allah, dia buta huruf, nulis saja nggak bisa, tapi kayaknya minta ampun ya Pak ya. Jadi juragan nih kan. Ada temen interaksi dengan beliau ya kan. Dia mau nyewa, punya gedung tingkat 3 ya kan, ruko di pinggir jalan besar ya kan. Ya itu kaya lah dibanding orang lain ya. Tapi disuruh tanda tangan, gimana tanda tangan di mana, apa tulisannya gimana, nggak bisa. Ampun ya Pak ya. Allahu Akbar. Nah kita yang sudah SD, SMP, lah dia nggak sekolah, gimana bisa nulis ya kan? Jadi informasi ini info Pak. Saya tidak tahu apakah info ini sudah kita proses apa belum. Yang pertama kali ditulis bikat birizkihi wa ajalihi, rizki, karena rezeki itu adalah min asbabil hayat, sebab dia hidup itu karena rezeki dari Allah Pak. Maka setelah itu yang kedua adalah ajal wa ajalihi. Ajal itu kalau jatah rezeki habis, ya udah ajal. Itu sama dua-duanya, antara ajal dengan rezeki. Rezeki habis, ajal tiba. Kalau rezeki sudah habis, ajal belum tiba, terkait dengan malaikat, dia bermasalah. Malaikat ini bermasalah. Sementara malaikat adalah makhluk yang disetting oleh Allah, tidak bisa berbuat salah dia. Dia makhluk yang hanya nurut. Saya disuruh mencabut seperti yang dikisahkan terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Perdana Menteri Nabi Sulaiman alaihissalam. Para jamaah tahu nggak ceritanya seperti apa? Unik sekali Pak ya. Pada suatu hari Perdana Menteri ini duduk bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, lagi ngobrol di istana. Istananya Nabi Sulaiman di mana? Di mana Pak? Di Borobudur apa di? Ya di Palestina lah ya kan. Lagi ngobrol asik. Allahu Akbar. Tiba-tiba muncul malaikat, ya otomatis menyerupai manusia ya kan? Menyerupai manusia. Ternyata ketika muncul dua hamba ini, yang satu adalah manusia, pembantunya Nabi Sulaiman Perdana Menteri, yang satu malaikat, sama-sama terkejut. Dua-duanya itu sama-sama melotot Pak, sampai sama saling menatap, saling terkejut. Allahu Akbar. Padahal yang datang ini malaikat maut, ya kan? Datang ke tempatnya Nabi Sulaiman. Mereka sesama utusan saling bertemu, ya kan? Kayak seperti di bulan Ramadan begini, Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril alaihissalam setiap malam. Nabi Muhammad punya teman namanya Jibril. Ini sahabat, dalam tanda petik sahabat spiritual, ya kan? Apa Nabi Muhammad saja yang punya? Bukan. Masing-masing kita juga punya Pak. Itu kalau Bapak memberdayakan, memastikan Bapak mendapatkan hidayah terkait dengan ilmu tentang malaikat. Selama ini kita tidak proses secara tuntas. Misalnya ayat
wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh benar-benar bersama dengan kalian adalah para malaikat hafidin. Hafidin itu yang sangat menjaga kita, Pak. Disifati oleh Allah kiraman. Mereka ini makhluk yang sangat mulia. Jibril juga begitu, iya kan? Masya Allah. Nabi Muhammad ketemu dengan Jibril, dia ngobrol biasa, ya kan? Beliau melihat dia karena Allah izinkan, cuma kita tidak melihat yang dilihat oleh Rasul SAW. Karena utusan itu Allah perkenankan, Allah kadang menampakkan untuknya sebagian yang gaib, bukan seluruhnya, sebagian. Dan itu otomatis untuk kepentingan tertentu, ya kan? Hanya Allah yang maha tahu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi setelah mencatat satu adalah rezeki, yang kedua, jadi rezeki ini adalah sesuatu yang menyebabkan kita ini masih hidup. Jadi kalau kita ini masih hidup, ini rezeki, ini masih on. Baik rezeki itu kita ketahui atau tidak, kita sadari atau tidak, itu kita sedang mengkonsumsi rezekinya Allah, sedang mengkonsumsi, mendapatkan. Hanya ketika kita menganggap rezeki itu hanya makan dan minum, itu namanya kita tidak adil terhadap makna rezeki, Bang. Betul-betul ini ilmu ini perlu kita tuntaskan, kita selesaikan. Kalau kita sudah menuntaskan dalam konteks ilmu ini, oh rezeki sudah ditetapkan, dan betul-betul Allah tunjukkan di dalam perut ibu kita selama 9 bulan itu rezeki. Setelah ruh ditiupkan, lalu berproseslah penyempurnaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu betul-betul penyempurnaannya terjadi, mulai kebentuk, ya kan, itu tali pusat itu rezeki semua disuplai lewat jalur Pak tali pusat yang terhubung dengan ibu kita. Ya makannya, ya minumnya, ya nafasnya, ya segala itu multi, satu jalur itu. Semua yang dibutuhkan untuk perkembangan janin itu lewat jalur itu. Yang makan, yang minum, yang apa segala macam ibu kita. Tapi anak yang di dalam janin itu mengkonsumsi rezeki lewat jalur ibu kita, itu sempurna, Pak, sempurna sekali. Itu yang kita lihat, Tapi karena info ini mungkin nggak pernah kita resapi, ya kan, sehingga kita dalam konteks rezeki masih was-was, pusing. Itu menurut saya itu sikap melampaui batas. Kita memikirkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Kasarannya kalau untuk urusan dunia santai aja lah, ya kan. Seharusnya ilmu ini betul-betul berhasil memberikan ketentraman ke dalam hati kita, ketentraman yang betul-betul sangat sempurna, Pak, ya. Apalagi ditambah lagi ayat-ayat yang lain, yang ayat-ayat ini menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di zaman Nabi di awal Islam, ya kan, yaitu kebiasaan orang-orang jahiliyah mengubur hidup anak kandung sendiri, yang itu ternyata penyebabnya adalah masalah ekonomi, Pak, masalah masa depan, ya, masa depan, rezeki. La taqtulu auladakum min imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena imlak. Imlak itu karena miskin, Pak. Karena miskin, karena dia secara harta mungkin tidak punya, atau punya sedikit pun susah nyarinya mendapatkannya. Karena dia punya rasa dengan anaknya, ini anak saya ini, kalau saya saja susah ekonomi, nanti anak saya bagaimana, tambah susah. Saya nggak tega melihat anak saya susah. Akhirnya muncullah membunuh itu, Pak, ya. Ada ibu yang nauzubillah pernah membunuh berapa itu bayinya yang di Bandung, kasus di Bandung itu, Pak,
3. Masya Allah, 3 dibunuh. Ternyata apa? Kekhawatiran yang berlebihan terhadap apa? Terhadap masa depan rezeki anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu. Mungkin ibu itu berpikir hasil bisikan nafsu yang berkolaborasi dengan iblis ya Pak ya. Sementara mungkin beliau tidak menyerap ilmu ini secara baik atau belum memproses ilmu kepetunjukan terkait tentang urusan rezeki. Jadi bagaimana hidayah itu melihat rezeki itu tidak tuntas diserapnya Bang, sehingga ketika muncul bisikan langsung seolah-olah bisikannya itu logis, lalu dia mengambil tindakan yang seolah-olah itu logis Bang, padahal itu penyimpangan. Nah Allah sudah berfirman, la taqtulu auladakum min imlaq, kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena miskin, karena takut fakir miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum, karena kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi jangan kita itu membangun persepsi kita yang ngasih rezeki kepada anak-anak, bukan paham. Jangan mengembangkan persepsi itu. Kalau kita mau mengembangkan persepsi, kembangkanlah persepsi yang basisnya itu ayat, maka insya Allah tidak akan menyimpang Pak. Betul-betul kita itu hanya sekedar menjemput rezeki kita Pak. Kita misalnya buka toko, hanya buka warung saja, tapi Allah lah yang mampu mengundang orang membeli. Itu domainnya dia, karena Allah yang mengendalikan hati-hati itu. Karena Rasul ngasih tahu hati kita itu yang mengendalikan siapa? Allah Pak. Jadi Allah, ketika kita bikin warung toko, ada orang lewat, ya kan, di sebelah kita ada toko jual barang yang sama, itu siapa coba yang menyuruh dia itu datang ke kita atau memilih datang ke toko sebelah? Itu bukan wewenang kita. Dari sisi jarak, kalau orang dari sono seharusnya nyamperin ke toko saya, tapi kok dia ke sebelah sono, padahal lebih jauh. Kok nggak logis ya? Kenapa dia ke sono, nggak ke yang dekat? Masya Allah. Banyak yang ke situ. Lalu kemudian kadang-kadang seorang datang ke kita membeli minyak kita. Lah kita kadang-kadang sedih, ya Allah seharian nggak ada yang membeli punya saya, tapi semuanya pada beli. Kita nggak tahu berapa masing-masing itu ngebeli dari dia. Kita datang satu orang, tiba-tiba barang kita diborong. Satu orang ngeborong, coba. Allahu Akbar. Itu fakta, pedagang itu mengalami yang seperti itu Bang. Kalau mereka mengalami yang seperti itu dan mereka tidak menyempurnakan ilmu kepetunjukannya, maka mereka hanya terbelalak Pak. Tapi kalau mereka mengetahui ilmu ini, subhanallah, bahwasanya rezeki itu betul-betul kami itu maksudnya Allah Pak, maka kita buka warung dan hati kita hanya menyeru dia, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Kita minta rezekinya kepada Allah sambil tiduran saja ya kan, kira-kira begitu. Nanti tiba-tiba Allah ngirim, atau kita tiba-tiba ada yang telepon, oh kamu punya ini enggak? Oh punya, berapa? 20, ada nggak 50? Waduh barangnya cuma 20, langsung habis. Tapi tetangga-tetangga kita nggak tahu menahu kalau barang kita sudah habis dijual. Sementara toko sebelah ramenya minta ampun, tapi barangnya nggak habis Pak. Jadi rezeki itu cobaan, ujian dari Allah. Maka semakin petunjuk kita bertambah, kita harus semakin menjadi alim Pak. Dan setiap ilmu yang Allah tambahkan kepada kita, seharusnya kita menjadi semakin mengerti, semakin mengerti. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di bulan Ramadan ini bahwasanya bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrul Quran. Jadi bulan Al-Quran. Dan Al-Quran Allah posisikan sangat jelas dan tegas sekali
yaitu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kita ingin bagaimana sangat menguasai ilmu memproses diri kita, hati kita untuk mendapatkan hidayah. Jadi proses pertama kita membaca ayat atau hadis itu untuk mendapatkan info atau untuk mendapatkan an-naba, berita. Ketika kita sudah mendapatkan berita, maka ketahuilah berita ini Allah sifati dengan azim, berita yang agung. Karena menurut Allah ini berita yang agung, maka ada proses, Pak. Karena ini terkait dengan hal yang tidak nampak oleh mata kita, ya kan? Tidak nampak oleh mata kita, maka kita menyiapkan hati yang siap mempercayai seluruh pemberitahuan lewat jalur wahyu itu apa adanya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan info yang agung, maka kita akan langsung menyiapkan spiritual kita, siap mempercayainya. Dengan apa? Dengan tidak menyisakan sedikit ragu, Pak. Jadi itu proses. Proses ini itu lebih dahsyat dari badan kita mengerjakannya, Pak. Karena ini bagian dari kepetunjukan yang sangat menentukan proses yang selanjutnya. Apakah kita akan menikmati proses atau tidak? Itu sangat ditentukan di tahap-tahap awal ini. Jadi kalau tadi itu kita baca tentang ayat infak, kalau saya infakkan itu langsung harta saya akan berubah menjadi 700 kali lipat. Hanya masalahnya apakah ayat ini langsung sudah mampu memotivasi hati sehingga hati memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk infak atau belum. Itu yang kita target setelah kita mengetahui. Kalau kita sudah mengetahui ini, lalu kemudian hati kita sudah faham dan meyakini, tandanya adalah hati kita sudah menginginkan dan termotivasi. Dan keinginan itu sedemikian kuat sehingga dia langsung mengambil langkah. Apa ya yang bisa saya infakkan? Itu langsung, Pak. Itu kalau itu tanda yakin. Jadi tanda hati kita meyakini menurut saya adalah tindakan, dan tindakannya kalau kita baca di surat Al-Hujurat, Bapak membaca di surat Al-Hujurat ayat 15, ya kan? Ayat 15, innamal mu'minun ladzi amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ini khusus terkait dengan ibadah harta, ya Pak ya. Itu ternyata kita membaca dari ayat ini, itu di dalam hati kita harus apa? Ragunya itu 0. Jadi betul-betul harus kita bersihkan. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa, kemudian lam yartabu, mereka tidak ragu. Itu Allah kasih kalimat summa, kemudian. Ini menunjukkan proses. Kita harus belajar dari pengalamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, wahai Tuhanku, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Apa coba? Menyikapi permintaan itu, Allah bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, afalam tu'min, apa kamu belum percaya? Ya kan? Tuh, apa kamu belum percaya? Qala bala, sudah, saya sudah percaya, sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi permintaan ini saya minta agar hati saya tentram. Jadi Nabi Ibrahim punya obsesi spiritual, punya obsesi kepetunjukan yang bisa mengantarkan hati beliau kepada tingkatan liyatma'inna qalbi, tentram. Maka setiap info kepetunjukan menurut saya harus kita proses sampai di level itu, Pak.
tadi terkait dengan ayat tentang rezeki, seharusnya kita ini kipas-kipas. Betapa hati kita itu sebagai mukmin itu sangat tentram urusan rezeki. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diminta oleh Allah untuk meletakkan Ummu Ismail dan bayinya, ya kan? Meletakkannya di mana? Di Mekah. Bayangkan, dari Palestina lalu kemudian ke Mekah, lalu ditinggal balik lagi. Allahu Akbar. Terus gimana coba? Di Mekahnya di lembah yang dikelilingi gunung, ya kan? Dikelilingi gunung, tidak ada tumbuh-tumbuhan, air nggak ada. Makhluk hidup pun barangkali jin pun juga nggak ada yang tinggal di situ. Nggak bisa hidup, Pak. Karena nggak ada air. Tapi Nabi Ibrahim santai saja meletakkan. Setelah diletakkan di situ, langsung ditinggal. Ummu Ismail hanya nanya, apakah Allah yang memerintahkan kau untuk berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim hanya mengangguk, iya. Idzan lan yudayyi'anillah. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan saya. Silahkan pulang. Ummu Ismail juga tenang, Pak. Karena ini adalah terkait dengan perintahnya Allah. Jadi logika yang muncul setelah itu bukan logika takut, bukan logika khawatir, bukan logika, itu logika konyol semua sebenarnya, Pak. Takut, khawatir, apa itu jangan kita masuki, nggak boleh. Logika setelah itu adalah idzan lan yudayyi'anillah. Kalau gitu Allah tidak akan membiarkan saya. Itu yang benar. Karena dia yakin Allah tidak akan membiarkan dirinya. Tenang, Mbak, secara spiritual beliau sudah tentram hatinya. Tetapi secara ikhtiar manusiawi, kalau airnya habis tetap harus nyari. Jadi kita harus membedakan antara mencari air sebagai suatu tindakan dan hati yang tentram karena sudah mendapatkan jaminan rezeki pasti akan saya hadirkan, tapi kan nggak tahu lewat jalur mana, ya kan? Nggak tahu. Jangan sampai ketidaktahuan tentang rezeki datangnya lewat jalur mana itu menjadikan hati menjadi bulan-bulannya nafsu dan iblis. Jangan. Harus sudah bisa ditentramkan oleh ayat yang tadi itu. La taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan membunuh anak kamu gara-gara imlaq, gara-gara fakir, gara-gara miskin. Gara-gara di ayat yang lain bunyi adalah khasyata imlaq, takut miskin, takut fakir, Bang. Gara-gara takut, itu ketakutan yang tidak diperintahkan. Kalau takut yang diperintahkan adalah takut kepada Allah, takut kepada neraka. Bahkan dalam dunia yang dinamis, ketemu musuh pun Allah melarang kita untuk takut dengan musuh, itu dilarang. Padahal musuh itu sudah ngepung dengan senjata yang kebayang hanya mati. Jangan mati yang kebayang. Karena jadi bagaimana kita menjaga hati kita hanya dikuasai oleh ilmu terkait dengan kematian. Kematian baru akan terjadi kalau ajal tiba, bukan terkait dengan senjata-senjata itu. Masya Allah, orang punya senjata nembak saya, kalau ajal belum mendatangi saya, ya santai aja, paling hanya lewat kiri kanan. Orang menganggap saya sakti, ya kan? Padahal nggak ada hubungan dengan sakti nggak sakti, hanya karena ajal belum tiba saja, ya kan? Jadi ilmu itu yang harus kita menyengaja untuk kita kokohkan di akal, itu pertama, bayang. Baru kemudian kalau sudah kokoh di akal, kita menunggu info yang kokoh di akal itu mempengaruhi hati. Nah itu, kalau hati sudah terpengaruh oleh info yang valid itu sesuai dengan yang seharusnya, nah itulah yang menurut istilah saya itu adalah kita telah mendapatkan manfaat dari hidayah yang kita dapatkan itu. Jadi betul-betul mempengaruhi hati, dan pengaruh itu kita rasakan. Karena memang hati itu majmu'atun minal masair, itu kumpulan seluruh rasa, itu hati, Bang, itu hati. Sehingga kalau hati kita sudah termotivasi terkait dengan infak tadi itu 700 kali lipat, apalagi makna ayat itu sudah menguasai akal dan hati,
bawaannya itu mau infak kan, ya kan? Bawaannya bahkan dia bekerja itu tujuannya untuk infak. Bekerja itu setelah dapat dia mengambil yang cukup, kebutuhan saya, istri, anak, berapa kelebihannya langsung saya infaknya, besok saya ikhtiar lagi. Itulah persis itu yang dijalani oleh Salman Al-Farisi. Beliau secara kesibukan itu kesibukan menenun, modalnya 1 dirham. Setelah jadi dijual maka laku 3 dirham. 3 dirham itu 1 dirham untuk kebutuhan dia dan keluarga 1 hari, itu cukup. Untuk besok nggak punya, kan berarti sisa 2 dirham. Kalau beliau punya seperti orang sekarang, punya rencana masa depan duniawi yang ya kan, pasti itu 1 dirham ditabung, ya kan, untuk melipat gandakan asetnya di dunia. Tapi beliau ternyata tidak. Dan ini menunjukkan contoh hati yang sangat dikuasai hidayah dalam konteks ilmu rezeki ini. Itu tuh contoh kasusnya seperti beliau. Jadi 3 dirham, 1 dirham untuk modal kerja besok, ya kan, beli bahan, modalnya 1 dirham. Lalu 1 dirham untuk makan keluarganya di hari itu. Lalu 1 dirham fi sabilillah, Pak, coba. Artinya beliau itu menyikapi kehidupan akhirat itu dengan satu dirham itu. Itu betul-betul ini contoh orang yang menyikapi akhirat itu ada dan dia alokasikan, karena akhirat itu ada dan kebutuhan akhirat saya porsikan itu satu dirham, dan dia untuk kehidupan dunia 1 dirham juga, Masya Allah. Tapi 1 dirham untuk akhirat itu jangan kita anggap kecil, karena dia adalah, karena cara pandang Allah itu adalah dari sisi aset, Pak, ya. Jadi 3 dirham itu kalau diambil 1 itu berarti 33%. Jadi untuk akhirat itu 33%. Itu menurut ilmunya Nabi kita, wassulusu katsir, 1/3 itu banyak. Jadi Rasul tidak diangka dalam arti berapa ribu atau berapa juta, enggak, tapi prosentase. Dan ternyata para sahabat itu menggunakan ilmu persentase, Pak, dalam konteks infak ini. Beda dengan kita. Kita pernah nggak pakai ilmu persentase dalam konteks infak? Enggak, Pak, nggak berani, Pak. Itu menunjukkan kita punya masalah serius tentang ilmu kepetunjukan terkait dengan ibadah harta. Kalau para sahabat itu sudah pakai persentase. Contohnya misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu beliau pernah mengalami sakit cukup berat, dan dia merasa sakitnya itu akan berujung kepada ajal. Akhirnya ketika pas Rasul datang menemui beliau, maka sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, saya ini sudah sakit seperti ini. Sementara Allah ngasih harta kepada saya sangat banyak. Tapi saya nggak punya anak kecuali 1, hanya perempuan. 1 perempuan, hartanya banyak. Saya ingin menyerahkan harta saya 2/3. Langsung angkanya itu 2/3 gitu, Pak. Bukan sekian juta, enggak. Allahu Akbar. Maka zakat itu pakai persentase, ya kan? Persentase. Artinya ilmu hitung yang dikuasai sahabat itu kayak begitu. Allahu Akbar. Jadi beliau menyampaikan, saya akan serahkan harta saya 2/3. Karena menurut pikiran sahabat ini, kalau dia meninggal dunia hartanya banyak, cukuplah anak perempuannya 1/3, ya kan? Tapi di sini Rasul enggak, 2/3 terlalu banyak. Padahal Rasul mau menerima harta itu, Pak. Mau dikasih 2/3 hartanya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menolak. Enggak, ini kebanyakan. Akhirnya sahabat ini langsung turun dari 2/3. Kalau gitu nis ya Rasulullah, setengah kalau itu ya Rasulullah. Setengah dari hartanya, Pak, bukan setengah dari gaji. Ya kan? Setengah dari aset, coba. Setengah.
Dari sahabat itu sudah terbiasa bermuamalah dengan Allah itu dengan cara berpikir aset, Pak. Kita coba biasa begitu nggak? Coba kalau kita mau infak apa? Dari gaji bulanan. Aset nggak kita lihat. Kebun yang di sono nggak kita kalkulasi, sawah di sono nggak kita hitung apa. Hanya gaji bulanan. Udah potong 50% dari gaji saya. Gaji aset kamu berapa? Kalau dibongkar, malu dia seharusnya. Mau menginfakkan 50% dari gaji bulanan, tapi asetnya 1 miliar, gaji bulanan berapa? Diketawain, Pak. Sahabat ini setelah akan menyerahkan 50 oleh Rasul ditolak. Enggak, wan nisfu katsir. Setengah itu terlalu banyak. Dari setengah langsung turun, logikanya langsung dari setengah ke sepertiga. Memang begitu alurnya. Setengah masuk sepertiga. Ya Rasulullah, kalau itu sepertiga. Wasulus. Nah, di sini Rasul berkomentar. Naam wasulusu katsir. Iya, Rasul baru mau menerima sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Jadi Rasul melihat banyaknya itu dari sisi apa? Prosentase terhadap aset harta. Bukan dari angka yang kita keluarkan. Kalau kita menyerahkan ini 100 juta, menurut kalau dilihat dari angkanya banyak, tapi kalau dilihat dari aset berapa? Mungkin nanti kita baru malu itu, baru malu. Ya Allah, oh ternyata asetnya paling tidak ada 1%. 100 juta itu nggak ada 1% dari, oh kalah dengan yang lain, Pak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ilmu ya kan yang Allah jelaskan di ayat 15, kalimat summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Jadi kalau petunjuk itu kita sudah mendapatkan info tentang petunjuk tertentu, jadi urusan kita dengan hidayah ini adalah menghilangkan ragu, dan itu dengan proses apa? Tafakkur tadabbur, dengan proses tafakkur, merenung, Bu, ya, meresapi. Kalau perlu Bapak bikin loteng di atas kecil satu untuk tengah malam, ya kan? Ya kan, kalau mau bikin rumah tingkat sampai tingkat semua di tingkat terlalu besar biayanya. Loteng aja yang cukup untuk satu orang ditinggiin gitu, ke atas gitu. Pak Agus misalnya kan. Nanti tengah malam kita ibadah di atas tuh. Ketika bulan purnama, melihat rumah mah di bawah, tapi kan ada lagi di atas lagi. Bagaimana kalau dikomentari orang miring? Oh, Pak Agus itu semenjak ngaji sama Pak Ulil kok mulai berubah pikirannya. Bikin rumah tingkat tapi hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya, masa bodoh, Pak, ya kan? Jangan terlalu dipengaruhi oleh kila wakala, komentar orang. Jangan kita itu menjadi seperti Abu Nawas, ya kan? Abu Nawas punya keledai. Coba keledainya dinaikin. Ketika dinaikin, keledai itu kan kecil, Pak. Abu Nawas orangnya besar. Ada yang komentar, wih, ini orang nggak kasihan sama keledainya. Allahu Akbar. Dinaikin karena orangnya besar, komentar orang nggak kasihan itu keledainya itu kecil, karena dia mendengar, dia mengikuti yang didengar itu, Pak. Wah, nggak enak, akhirnya turun, dituntun, Pak, keledai, ya kan? Dilihat orang lagi di tengah jalan, wih, punya keledai dituntun, nggak dinaikin, mau bazir. Komentarnya negatif lagi, Pak. Allahu Akbar, tadi saya naikin di komentari negatif, ini saya tuntun di komentari negatif lagi. Waduh, akhirnya apa? Digendong. Keledainya itu diangkat, Pak. Wih, Abu Nawas sudah gila katanya. Itu kalau ngikutin omongan orang, Pak, kita itu kayak Abu Nawas itu, Pak. Ya, stres itu. Akhirnya ujungnya itu gila. Maka dari itu yang paling valid itu
ikuti hidayah, ikuti petunjuk. Ada contohnya kayak bikin begitu. Ada di zaman, kalau nggak salah di zaman tabi'in ya, zaman tabi'in itu ada orang soleh, dia salah seorang, dia bikin benteng, Mbak. Benteng itu untuk dirinya, untuk satu orang di depan rumah, ya kan? Bikin benteng untuk dirinya. Di situ apa? Dia menempatkan tombaknya, anak panahnya. Dia standby di situ, ya kan? Padahal bukan lagi perang. Dianya, jadi muamalah dia begitu itu antara dia dengan Allah. Jadi hidayah ini antara kita dengan Allah. Jadi kalau bapak itu push up setiap hari biar keker, biar nanti kuat ini melawan orang kafir apa itu sudah pahala jihad, Pak. Tuh, makanya hidayah ini terkait dengan ilmu muamalah dengan Allah sebelum dengan yang lain-lain. Itu dengan Allah lebih dulu. Jadi betul-betul dia apa? Memang menjadi tontonan. Jadi masyarakat dengan melihat beliau ini selalu ingat akan perjuangan, Pak, akan jihad, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Belum lagi ada yang memberikan contoh kepada kita, dia di dalam rumahnya ngegali kubur. Ya kan? Bukan untuk dikubur di dalam rumahnya, tapi untuk memperbaiki spiritualnya, Pak. Kalau dia itu amal soleh dan ibadahnya kurang semangat, langsung masuk itu ke kuburnya, itu ditutup. Dia akan mengalami situasi spesial di dalam kubur yang dia bikin kecil itu, ya kan? Apalagi kalau masuk di lubang yang kecil itu, tidur meskipun hanya ditutup pakai belapak simulasi, itu hati akan ketakutan. Nanti kalau saya begini bagaimana nih, apa? Ya kan? Allah Akbar. Kalau nggak percaya, bapak bikin simulasi tidur menghadap ke tembok, Pak. Meskipun belakang ini luas, tapi kalau bapak tempelkan ke tembok, nempel ke sono, tidur begitu, bapak bangun itu, nggak usah bangun, sebelum tidur pun bapak merasa, waduh kok sempit. Itu karena ruang gerak kita itu terbatas, padahal belakang itu ngablak, ya kan? Nah, itu semuanya mempengaruhi akal dan hati, dan itu punya dampak terhadap hidayah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kira-kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi setelah kita sukses menghilangkan ragu, baru akan bisa masuk wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjuang dengan harta dan jiwa. Kalau masih ada ragu, pasti tidak akan maksimal ibadah harta dan jiwa kita. Ini saja. Alhamdulillah, mari kita sempurnakan majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.